Apa fungsi huruf 4 bulan, 40 hari, dan 3 hari? Apakah bisa mendapatkan uang? Jika pulang dari 4 bulan, dan uang tidak ada, mau makan dari mana? Apakah iman dan ibadah bisa menurunkan uang dan makanan? Eksistensi huruf, pelarian atau pengabdian. Secara fungsional, jamaah tabligh membagi waktu menjadi 3 hari, bulanan, 40 hari, tahunan, dan 4 bulan, sekali seumur hidup atau lebih. Bagi praktisinya, ini adalah madrasah iman. Namun, bagi kritikus ekstrem, ini adalah bentuk disrupsi tanggung jawab sosial dan ekonomi. Satu masalah, uang turun dari langit, dari sudut pandang kritikus, keyakinan bahwa iman secara otomatis akan menurunkan uang dan makanan adalah bentuk fatalisme akut. Secara biologis dan ekonomi, manusia adalah organisme yang membutuhkan input materi nyata. Kritik mengandalkan keajaiban tanpa mekanisme kerja yang jelas adalah pengabaian terhadap hukum sebab akibat, sunnatullah dalam terminologi agama itu sendiri. Iman tidak mengubah struktur pasar atau saldo bank secara magis. Dua dampak ekonomi keluarga kritikus ekstrem melihat durasi 4 bulan sebagai ancaman bagi stabilitas finansial. Jika seorang kepala keluarga pergi tanpa tabungan yang mencukupi, hanya mengandalkan tawakal, ia sebenarnya sedang melakukan eksploitasi mental terhadap keluarganya. Keluarga dipaksa untuk bersabar di atas penderitaan fisik, sementara si pelaku merasa sedang melakukan pencapaian spiritual. 3 fenomena, kekosongan, pasca huruf pertanyaan Anda sangat valid, jika pulang tidak ada uang, makan dari mana? Kritikus berpendapat bahwa sistem ini menciptakan siklus ketergantungan. Seseorang mungkin pulang dengan semangat, iman, tetapi tanpa uang, semangat itu akan segera berubah menjadi depresi atau beban bagi komunitas, meminta bantuan tetangga atau kerabat. Di sini, ibadah justru menjadi beban sosial, bukan solusi. Iman versus realitas perut. Dalam sosiologi agama, tindakan ini sering disebut sebagai spiritual bypass, menggunakan praktik spiritual untuk menghindari tugas-tugas duniawi yang sulit. Sudut pandang kritikus, ibadah memang memberikan ketenangan psikologis, efek dopamin dan rasa memiliki komunitas, tetapi ibadah tidak memiliki nilai tukar dalam ekonomi makro. Logika makanan adalah hasil dari rantai pasok agrikultur dan transaksi moneter. Mengharapkan makanan muncul hanya karena Anda sholat tanpa bekerja adalah bentuk delusi kolektif yang membahayakan ketahanan pangan pribadi. Referensi dan dasar kritik. Untuk mendalami kritik terhadap pola pikir ini, Anda bisa merujuk pada 1. Max Weber, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism. Weber berpendapat bahwa kemajuan ekonomi justru lahir dari etika kerja yang dianggap sebagai bagian dari ibadah, bukan dengan meninggalkan kerja untuk ibadah ritual semata. 2. Kritik sosiologis terhadap jamaah tabligh. Banyak studi kasus, seperti penelitian Mumtaz Ahmad atau Barbara Metcalf, yang mencatat bagaimana gerakan ini sering berbenturan dengan tuntutan modernitas ekonomi karena fokusnya yang sangat kuat pada akhirat, UIA. 3. Hukum termodinamika ekonomi dasar. Energi, makanan, tidak bisa diciptakan dari kekosongan, ia membutuhkan konversi usaha. Kesimpulannya, secara ekstrem, huruf tanpa kemandirian finansial dianggap sebagai bentuk pencucian tangan dari realitas. Iman mungkin bisa memberikan kekuatan untuk menahan lapar, tetapi iman tidak bisa mengisi piring yang kosong tanpa ada tangan yang bekerja.